Dari mana sumber inspirasi pembukaan? Itulah topik kita kali ini. Sumber inspirasi pembukaan. Tentu sebagai seorang hamba Tuhan yang memberitakan warta dari Tuhan sendiri, Alkitab adalah sumber utama inspirasi yang besar untuk kita mulai melakukan pembukaan sebuah khotbah. Teks utama adalah inspirasi pembukaan yang datang dari kita melakukan penafsiran, dari kita melakukan penggalian, dari mana kita melakukan secara eksegese sebuah teks. Dari situ kita akan memunculkan sebuah kata, sebuah kalimat yang menjadi bagian utama jantungnya sebuah khotbah. Konteks budaya atau sejarah teks, bahkan cerita Alkitab yang paralel akan menjadi sumber inspirasi dari sebuah pembukaan. Kalau itu bicara mengenai konteks budaya atau konteks sejarah teks, maka kita bisa melihat latar belakang orang, latar belakang penulis, sehingga itu menjadi sebuah bahan pembukaan yang inspirasi. Kalau itu berkaitan dengan contoh cerita yang ada di dalam Alkitab yang lain, itu bisa kita kaitkan dengan cerita-cerita yang mendukung khotbah-khotbah ini. Kedua, sebuah pengalaman pribadi. Kisah pribadi yang jujur, yang relevan, yang dapat langsung menyentuh hati jemaat, itu menjadi sebuah sumber inspirasi sebuah khotbah. Kisah pribadi Anda tentang pergumulan, pemulihan, keajaiban Tuhan, ataupun sebuah pengalaman-pengalaman sebagai seorang ayah, ibu, pekerja, pelajar, atau pelayan, itu menjadi sumber inspirasi sebuah pembukaan di dalam khotbah kita. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu saya mengalami hal yang membuat saya bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Ketika ada pergumulan seperti itu, saya membaca kitab Mazmur pasal ke-13. Dan seperti apa yang sedang saya gumulkan, ternyata hal yang sama digumulkan oleh Daud. Mungkin itu juga yang sedang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari gumulkan. Ayo kita mulai melihat bagaimana kan perasaan Mazmur Daud ketika ia sedang bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Nah, pengalaman pribadi yang demikian ternyata memiliki kandungan yang sama. Masa lalu dan masa kini itu akan menolong pendengar, jemaat, untuk melihat bahwa ada sebuah korelansi yang tepat ketika menyampaikan sebuah khotbah yang ada. Mari kita mulai melihat sebuah situasi atau fenomena sosial terkini. Seorang pengkhotbah harusnya tahu betul, tahu peka tentang berita-berita nasional, berita-berita internasional, bencana alam, hal-hal apa yang sedang terjadi, krisis apa yang sedang dihadapi, perubahan sosial seperti apa yang sedang ada di tengah-tengah masyarakat, fenomena budaya populer, hashtag apa yang mulai muncul, dan itu bisa menjadikan sebuah jembatan untuk menuju sebuah isi khotbah yang ada. Harus digunakan dengan bijak, tidak provokatif, dan ingat, harus tetap berfokus kepada Kristus. Di zaman digital seperti saat ini, kita bisa terkoneksi dengan siapa saja. Tetapi kenapa banyak orang merasa kesepian, sendiri? Bahkan banyak kita lihat berita-berita tentang pembunuhan.
Mari kita lihat data-data berikut ini. Nah, itu adalah sebuah contoh tentang sebuah situasi fenomena yang terjadi. Di mana fenomena yang terjadi harus difokuskan tetap kepada berita keselamatan. Cerita-cerita pendek, ilustrasi, kisah yang nyata, itu sangat-sangat menolong. Kumpulkan cerita-cerita itu dari sebuah pengalaman Anda sendiri. Terancang sebuah pengalaman itu menjadi menarik, menjadi sebuah kisah yang sangat dramatis. Tentu bagian ini pun sudah saya pernah sampaikan bagaimana menyusun sebuah cerita narasi. Anda bisa memperhatikan, melihat, dan mencari rekamannya di dalam video channel kita, sehingga kita bisa menggunakan pola-pola dalam membangun sebuah cerita yang menarik. Kisah-kisah yang lain misalnya tentang lagu, lirik lagu, kemudian pertanyaan yang bersifat retoris, provokatif, hal-hal yang semuanya yang bisa kita gunakan itu sangat akan menolong kita untuk melihat bagaimana khotbah itu menjadi makin dinamis. Biasanya beberapa orang, beberapa tokoh menggunakan kutipan tokoh atau tokoh dunia, tokoh Kristen atau tokoh dunia. It's okay. Asal itu mengarah kepada isi khotbah Anda. Contoh-contoh yang sering pernah dikatakan misalnya kayak soal C.S. Lewis. Tuhan berbisik dalam sukacita, tetapi ia berteriak di dalam penderitaan. Hari ini kita melihat bagaimana Allah berbicara di tengah badai. Anda bisa memasukkan unsur dengan kitab Yunus pasal yang kedua. Ada lagi Anda bisa menggunakan sumber inspirasi di dalam buku, film, budaya populer, adegan-adegan yang bisa Anda tampilkan khususnya untuk anak-anak muda, anak-anak youth yang akan menolong itu di dalam berbagai pelayanan yang ada. Bagian yang lain yang bisa kita gunakan adalah melalui doa. Nah, saat teduh menjadi bagian yang momen yang sangat untuk menanamkan ide-ide di dalam pembukaan yang tepat. Membaca berulang kali khotbah Anda, isi, kemudian Anda akan menampilkan sebuah pengilhaman ilahi itu di dalam sebuah doa dan renungan. Tips praktisnya apa? Yang pertama, tulis ide pembukaan Anda itu kapan saja. Buat catatan Anda. Hal yang pernah Anda lihat, dengar, Anda kecap, itu bisa menjadi bahan khotbah Anda yang khusus. Yang kedua, pastikan bahwa pembukaan itu lebih kuat. Maaf, selalu pastikan bahwa pembukaan itu tidak lebih kuat daripada isi khotbah Anda. Isi khotbah itu menjadi bagian yang utama. Tetapi isi khotbah yang indah, yang dalam, yang sudah Anda persiapkan itu lahir di dalam proses pembukaan yang Anda perhatikan juga. Jangan memasakkan ilustrasi yang tidak mendukung isi khotbah Anda. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama dan mari kita mulai merenungkan bagian-bagian utama supaya kita tidak langsung masuk di dalam isi khotbah, tetapi kita mulai menemukan bagian khotbah itu menjadi yang utama. Tuhan memberkati kita.